Halo teman-teman, banyak orang bertanya apakah bisa kantor virtual office gue dijadikan sebagai alamat untuk PT atau CV gitu ya? Jawabannya bisa. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kalau gua PT atau CV ini atau PTP ini mau menjadi PKP, mengajukan PKP, apakah virtual office bakal jadi masalah atau bisa-bisa aja? Jawaban gue bisa-bisa aja virtual office ya, tetapi dalam prakteknya beberapa oknum petugas pajak mempermasalahkan mengenai virtual office. Nah, sekarang kita akan baca langsung dari DDTC teman-teman ya. DDTC ini kan berita pajak yang paling populer di Indonesia ya. Dia bikin berita syarat penggunaan kantor virtual office sebagai tempat pengukuhan PKP ya. Jadi spesifik mengenai pengukuhan PKP. Kalau mengenai bisa atau enggak virtual office menjadi alamat PT atau CV, jawabannya pasti bisa. Tetapi apakah bisa jadi PKP di situ? Oke, ini sudah lama sih Juni ya, tetapi masih masih relevan. Ini fotonya sudah berusaha gue cari yang resolusi tinggi tapi tidak berhasil ya. Jadi gue baca aja. Syarat penggunaan kantor virtual sebagai tempat pengukuhan PKP ya. Ini ada di Per 7 2025 ya. Per Dirjen 7 2025 mengatur ulang penggunaan kantor virtual sebagai tempat pengukuhan PKP. Pengusaha badan dapat menggunakan kantor virtual sebagai tempat pengukuhan PKP sepanjang memiliki tempat kedudukan di kantor virtual dan hanya memiliki satu tempat kegiatan usaha, yakni kantor virtual tersebut, atau bila pengusaha memiliki tempat kedudukan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi gini, supaya lu bisa jadi PKP, maka lu harus punya kantor kedudukan di kantor virtual. Jadi banyak orang bikin virtual office tuh hanya sekedar sewa nama doang, tapi nggak ada kantornya di situ. Nah, solusi gampang kan? Solusinya adalah lu sewa dedicated desk istilahnya ya. Di dalam istilahnya virtual office namanya dedicated desk. Lu betul-betul punya kursi, punya meja di virtual office tersebut. Jadi ada blok atau ada sekat yang memang khusus buat kantor lu. Udah cukup gitu ya. Nah, dan elu tidak punya kantor lain ya. Jangan bilang dong kalau lu punya kantor lain di rumah atau di gudang atau di mana, jangan bilang ya. Nanti aja ketika sudah PKP baru lu bilang gitu ya. Intinya elu menyatakan bahwa elu memang bertempat kerja hanya di virtual office tersebut dan memang punya tempatnya, punya kursi, punya meja di situ ya. Bukan sekedar nama, bukan sekedar pelang nama doang. Oke? Nah, beres deh. Lu bisa dapat PKP, selesai. Kantor virtual adalah suatu kantor yang disediakan oleh pengusaha jasa kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi saja nih. Juga boleh nih, hanya untuk kirim surat menyurat secara bersama-sama oleh dua atau lebih pengusaha. Pengusaha jasa kantor virtual dapat pembayaran atas pemanfaatan kantor tersebut ya. Bila pengusaha yang memiliki tempat kedudukan di kantor virtual dan hanya memiliki satu tempat usaha di kantor virtual itu, hendak menggunakan kantor virtual itu sebagai tempat keuangan PKP, ada tiga syarat yang dipenuhi ya. Ada tiga syarat. Satu, memiliki klarifikasi KLU, lapangan usaha itu utamanya di bidang jasa yang kegiatan usahanya dapat dilakukan di kantor virtual. Oke, sudah mulai ngaco nih ya. Jadi hanya bisa untuk jual jasa. Pertanyaannya, kalau jual barang boleh nggak? Nah, ini nih. Nomor 2, memiliki kontrak atau perjanjian atau dokumen antara pengusaha dan penyedia kantor virtual office ya, dengan durasi kontrak penggunaan minimal 1 tahun terhitung sejak pengajuan PKP. Jadi, lu kalau bikin PT atau CV ya, lu harus punya perjanjian sewa atau perjanjian virtual office minimal 2 tahun atau 1,5 tahun. Karena kan lu ngajuin PKP nggak langsung dong. Lu ajuin PKP kan mungkin 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, sehingga lu mesti mengajukan sewa virtual office minimal 1,5 tahun ke depan gitu ya, supaya lu terpenuhi syarat yang ini, yaitu 12 bulan. Yang ketiga, tidak menggunakan virtual office semata-mata sebagai tempat korespondensi. Nah, ini wajib nih ya, jangan sampai lu punya virtual office hanya untuk surat menyurat, itu nggak boleh. Lu harus minimal menyewa 1,5 tahun untuk dedicated desk, betul-betul ada tempat untuk lu meja, kursi, komputer untuk lu kerja, oke? Cuma yang pertama ini yang masih error nih. Jadi apakah jual barang nggak boleh? Harusnya boleh dong jual barang, kan nggak cuma jual jasa doang yang butuh jadi PKP ya. Jual barang juga bisa jadi PKP dong. Cuma kan dipermasalahkan nanti gini, masa iya sih lu jual barang di Virtual Office gitu kan? Nah, tapi faktanya ada loh, faktanya ada. Apabila pengusaha bertempat kedudukan di kantor virtual office ternyata memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha, tempat pengukuhan PKP harus berada di tempat usaha selain virtual office. Jadi kalau lu punya gudang gitu, lu punya gudang di kantor tempat A, tempat B gitu ya, lu tidak bisa PKP-nya di kantor virtual office lu. Lu harus PKP-nya di gudang lu gitu ya. Eh, jadi gimana strateginya? Strateginya adalah jangan bilang lu punya gudang, sesimpel itu teman-teman ya. Bercanda guys ya. Tapi kira-kira begitulah caranya.
Nah, dalam hal pengusaha badan yang memiliki tempat kedudukan di KPBPB hendak menggunakan kantor virtual sebagai tempat pengukuran PKP, ada 3 syarat. Ini adalah, yang tempat bebas bebas PPN ya kalau nggak salah ya. Oke, ini teman-teman baca sendiri ya, gue tidak bahas ini karena gue tidak masuk ke sini. Di sisi lain, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha penyedia jasa kantor virtual office agar kantor virtual itunya, yang dia punya nih, ya kantor virtualnya nih, pengusaha virtual office-nya, bisa dipakai sebagai tempat pengusaha PKP. Satu, dia harus sudah dikukuhkan PKP. Oh iya dong, si virtual office-nya sendiri, si induk virtual office-nya harus sudah PKP, oke. Yang kedua, pengusaha penyedia jasa itu harus menyediakan ruangan fisik untuk melakukan kegiatan usaha. Ini betul ya, kan tadi kan dia punya dedicated desk ya, harus ada betul-betul ada dong fisiknya. Yang ketiga adalah pengguna jasa virtual office harus secara nyata menyediakan layanan pendukung kantor. Ya contohnya internetnya, kemudian, eee, tempat parkirnya, kemudian, WC-nya, ya intinya lengkap lah ya, jangan cuma virtual office bohong-bohongan gitu. Pengusaha jasa virtual office juga harus memiliki kontrak penyediaan jasa ya, ya mesti bikin kontrak lah ya, dan memiliki NIB atau dokumen sejenisnya. Oke, Per 7 telah berlaku 21 Mei 2025. Ketentuan peralihan, dalam hal WP tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, WP yang sudah menggunakan kantor virtual office sebagai tempat PKP harus mengajukan perubahan tempat kedudukan ya, paling lambat Desember 2025. Jadi mungkin sebelum aturan ini berlaku, orang-orang tuh pada jadi PKP dengan modal virtual office nama doang gitu ya. Ini harus dibikin ada tempatnya, ada dedicated desk-nya. Kalau enggak lu mesti pindah ke tempat yang sebenarnya lu berusaha, maksimal Desember 2025. Gua rasa aturan ini melanggar hukum ya, gua rasa ya. Ini melanggar hak asasi manusia. Orang punya hak dong untuk berkantor di virtual office. Orang punya hak dong untuk membuat nama doang di virtual office. Yang penting kan gue tidak menggemplang pajak, ya kan? Yang penting gue betul-betul berbisnis dengan benar, gue jualan barang dengan benar, gue bayar PPN-nya, gue clear pajaknya. Kan itu yang paling penting. Bukan urusan administrasi seperti ini gitu loh. Tetapi ya negeri Konoha ya begitu ya, kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah? Kalau bisa kami bikin rumit, dunia pajak lu, kenapa mesti kami bikin yang simpel dan mudah gitu ya. Jadi menurut gua udah nggak masuk akal aturan seperti ini, gua menolak aturan seperti ini ya. Kita lihat di Singapura. Di Singapura lu mau jadi PKP itu 1 hari jadi ya, 1 hari jadi dan tidak perlu tuh, ya lokasi fisik lah, punya tempat lah, ada meja, kursi, udah nggak perlu, yang udah nggak perlu. Zaman sekarang semua orang mobile, zaman sekarang semua orang tuh di mana-mana bergeraknya gitu loh. Ya, negara-negara Konoha memang begitu ya. Gue berharap Pak Menkeu Purbaya memperhatikan ini dan membatalkan aturan seperti ini ya, aturan bodoh seperti ini ya. Dibikin rumit, dibikin sulit nih wajib pajak hanya gara-gara tempat tempat usaha gitu loh. Aduh, memangnya kalau dia punya tempat usaha, dia tidak bisa mengakali gitu? Jawabannya bisa, simpel banget ya. Kan tadi kau sudah ajarin tadi. Orang bisa saja menyewa dedicated desk hanya untuk dalam rangka memenuhi syarat PKP. Selesai gitu loh. Kerja tetap di tempat lain, dagang tetap tetap di tempat lain gitu loh. Jadi nggak masuk akal aturan ini. Aturan ini hanya mempersulit wajib pajak, hanya menambah beban sewa bagi wajib pajak, tetapi sama sekali tidak tidak bermanfaat, secara secara nyata bagi wajib pajak gitu ya. Hanya mempersulit saja. Oke, Tinom, bagaimana pendapat Anda? Silakan lu komentar di video ini. Sampai jumpa, semoga terbantu.